Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Jaya Putri, saya dari Prodi S1 Kebidanan. Baiklah, saya akan mempresentasikan dampak dari korupsi. Dampak korupsi memiliki beberapa hal mengenai yang pertama ekonomi, yang kedua pelayanan kesehatan, yang ketiga sosial dan kemiskinan masyarakat, yang keempat birokrasi pemerintahan, yang kelima politik dan demokrasi, yang keenam penegakan hukum, yang ketujuh pertahanan keamanan, dan yang terakhir pelestarian lingkungan. Yang pertama, dampak korupsi mengenai ekonomi. Korupsi memiliki dampak yang merusak pada ekonomi sebuah negara. Korupsi bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi investasi, menciptakan ketidakstabilan politik. Selain itu, korupsi juga bisa memperburuk kesenjangan sosial dan menghambat pengembangan infrastruktur dan layanan publik. Beberapa dampak lain korupsi dalam aspek ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, merusak perekonomian. Yang kedua, menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menurunkan tingkat pertumbuhan sumber daya manusia. Yang keempat, menciptakan kemiskinan. Yang kelima, menciptakan ketidakstabilan politik. Selanjutnya, yang kedua, dampak korupsi mengenai pelayanan kesehatan. Dampak korupsi terhadap pelayanan kesehatan sangat merugikan. Korupsi dapat mengarah pada pengalihan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan, membeli obat-obatan, atau memperbaiki fasilitas medis, yang akhirnya dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan kesehatan dan aksesibilitasnya bagi masyarakat. Selain itu, korupsi juga mengakibatkan praktik-praktik seperti suap kepada masyarakat, tenaga medis, atau pengelolaan yang tidak tepat, yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat pada sistem kesehatan dan meningkatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan. Untuk mengatasi korupsi di sektor kesehatan, diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif, seperti membangun kesadaran terkait dengan bahaya korupsi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelanggaran dan penegakan hukum. Ketiga, dampak korupsi mengenai sosial dan kemiskinan. Korupsi memiliki dampak yang merusak pada masyarakat dan dapat memperburuk tingkat kemiskinan. Korupsi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik, yang dapat memperkuat siklus kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Korupsi mengakibatkan timbulnya ketimpangan pendapatan, sehingga masyarakat yang kurang beruntung menjadi lebih miskin. Korupsi menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga masyarakat sulit mengakses pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Next, yang keempat, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan memiliki beberapa poin. Yang pertama itu menghambat pengaturan kebijakan, yang kedua menghambat pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, yang ketiga menghambat pemerintah dalam memberikan investasi publik yang berkualitas. Yang keempat, menghambat pemerataan akses dan aset, yang kelima hambatan berjalannya fungsi pemerintahan. Selanjutnya yang kelima, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, pemimpin korup. Korupsi dapat mempengaruhi pilihan pemimpin dengan cara suap, sehingga yang dipilih bukan berdasarkan kemampuan dan kepemimpinan, tetapi berdasarkan kepentingan pribadi atau partai. Yang kedua, hancurnya kepercayaan rakyat. Korupsi dapat menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara dan demokrasi, karena korupsi yang terjadi di berbagai lembaga negara sering diberitakan di media massa. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan biaya ekonomi, mengurangi kemampuan pemerintah untuk membantu warga, dan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Yang keempat, menghancurkan demokrasi. Dan yang kelima, hancurnya kedaulatan rakyat. Korupsi dapat menghancurkan kedaulatan rakyat karena korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Selanjutnya yang keenam yaitu dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Yang pertama, pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Korupsi menghambat berjalannya fungsi pemerintah sebagai pengampu kebijakan negara, menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, pemerataan akses dan aset, serta melemahkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga negara di Indonesia sering diberitakan di berbagai media massa, sehingga mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara tersebut hilang. Dan yang ketiga, mengganggu penegakan hukum.
Korupsi dapat menghalangi penegakan hukum dan membuat para pelaku merasa nyaman dan aman, sehingga dapat menurunkan kredibilitas hukum dan sistem peradilan. Selanjutnya yang ketujuh, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan bangsa. Dampak korupsi pada pertahanan dan keamanan negara dapat berupa: 1. Lemahnya alutsista dan sumber daya manusia. Korupsi dapat menghambat pembangunan alutsista dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, menghambat peran negara. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Dan yang keempat, menghambat penegakan hukum. Dampak korupsi pada pertahanan dan keamanan negara dapat berupa lemahnya sistem pertahanan dan keamanan, hilangnya kepercayaan rakyat, dan menghambat kemajuan negara. Selanjutnya yang kedelapan, dampak korupsi mengenai pelestarian lingkungan. Dampak korupsi terhadap pelestarian lingkungan sangat signifikan dan beragam. Berikut beberapa contoh dampak korupsi di pelestarian lingkungan. Yang pertama yaitu merusak tatanan lingkungan masyarakat. Korupsi dapat mengakibatkan penggunaan dana pembangunan yang tidak sesuai dengan tujuan, seperti penggunaan separuh dana untuk tujuan lain yang dapat merusak tatanan lingkungan masyarakat. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Korupsi dalam pengelolaan tambang timah dapat mengakibatkan kerugian lingkungan sebesar 271 triliun, termasuk kerugian ekologis dan ekonomi lingkungan yang signifikan. Yang ketiga, banjir dan kebakaran hutan. Korupsi dalam pengelolaan gorong-gorong dan penebangan hutan liar dapat mengakibatkan banjir dan kebakaran hutan yang dapat merusak lingkungan dan berdampak. Dan sekian, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.